Kinerja Presiden Jokowi banjir apresiasi. Perusahaan yang mempunyai karyawan yang berkualitas akan senang karena keberadaan karyawan tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan, bukan sebaliknya. Perusahaan tidak rugi menggaji tinggi jika kinerja karyawan memuaskan. Menilai kinerja karyawan tidaklah mudah, apalagi perusahaan besar yang mempunyai pekerja yang sangat banyak. Banyak faktor yang harus diteliti seperti absensi, seberapa sering tidak masuk kerja, alasannya sakit, izin atau memang bolos karena malas. Kualitas pekerjaan sesuai posisi, jika pekerjaannya menjahit, apakah hasil jahitannya bagus sesuai standar atau tidak. Kualitas karyawan yang memuaskan akan mendapat apresiasi dari perusahaan baik berupa kenaikan gaji, kenaikan jabatan maupun perpanjangan kontrak pekerjaan. Karyawan yang baik pun harus tahu keinginan atau kebutuhan perusahaan. Nah, menjadi pemimpin pun agak mirip dengan karyawan. Pemimpin harus tahu keinginan dan kebutuhan masyarakat. Setelah itu berusaha untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika berhasil, masyarakat akan puas dengan kinerja pemimpin, dan jika ada pilkada, maka kemungkinan jabatannya bisa dilanjutkan kembali. Presiden Jokowi dan pemerintahannya pun berusaha menjadi karyawan yang baik bagi masyarakat. Berusaha mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat lalu mencari solusi dan melaksanakannya. Masyarakat butuh sarana agar mobilisasi lancar, maka dibangunlah jalan tol di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga masyarakat merasa senang jika akan bepergian kemanapun karena sarana jalan yang baik. Masa pandemi sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Banyak yang di PHK, pemasukan menurun sedangkan pengeluaran tetap. Kondisi ini diketahui oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya, maka dikeluarkanlah kebijakan prakerja. Selain memberikan bantuan berupa uang, dengan program prakerja masyarakat diberi berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk mencari nafkah di masa pandemi. Pemerintah pun menyalurkan berbagai stimulus kepada masyarakat sebagai bantuan karena dampak pandemi COVID-19. Bantuan ini beraneka ragam, sesuai kondisi masyarakat setempat. Kebijakan ini sangat membantu masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Walaupun tidak semua kebijakan pemerintah dianggap menguntungkan secara langsung, tapi masyarakat Indonesia rupanya sadar bahwa presidennya telah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengalami lonjakan, terlihat dari hasil survei Litbang Kompas di awal tahun 2022 ini. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melonjak menjadi 73,9%. Survei Litbang Kompas digelar pada 17 hingga 30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka. Survei melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilihat Senin 21 Februari, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat dibanding Oktober 2021. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan publik berada pada angka 66,4%. Sementara pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik berada di angka 73,9%. Jumlah responden yang tidak puas juga turun dari 33,6% pada Oktober 2021 menjadi 26,1% pada Januari 2022. Hasil survei ini mengindikasikan bahwa masyarakat sangat mengapresiasi berbagai langkah kebijakan Presiden Jokowi selama ini. Tentu saja tidak semua pihak mengapresiasi positif dari rilisnya hasil survei Litbang Kompas ini. Pihak oposisi misalnya, Partai Demokrat mempertanyakan survei tersebut dengan realita kebijakan Jokowi akhir-akhir ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku heran dengan hasil survei tersebut. Dengan kata lain, Andi Arief tidak percaya dengan hasil survei Litbang Kompas. Andi Arief menyatakan hasil survei tersebut justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Dia pun meragukan tingkat kepuasan terhadap Jokowi tersebut. Padahal Litbang Kompas pun melakukan survei yang saya yakin membuat seorang Andi Arief merespon dengan pendapat yang berbeda. Survei Litbang Kompas terhadap elektabilitas partai menunjukkan hasil mengejutkan. Partai Demokrat kini masuk 3 besar parpol dengan elektabilitas tertinggi. Jadi Bang Andi Arief dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan Partai Demokrat elektabilitasnya tertinggi, kepercaya apa tidak?